Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua sehingga dapat terus beraktivitas sebagaimana yang mungkin kita rencanakan. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur juga kita kepada Allah sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, terutama nikmat sehat dari wabah yang saat ini sedang melanda dunia, yaitu wabah COVID-19. Semoga kita terus terbebas dari wabah ini, dan apabila ada keluarga kita, teman-teman kita, ataupun sahabat-sahabat kita yang terkena wabah ini, semoga segera diberikan Allah kesembuhan kepada semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik, dan mudah-mudahan kita dan keluarga besar kita nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan uji asumsi klasik. Terdapat 5, tapi yang sering dibahas itu terdapat 4 uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan uji normalitas. Uji normalitas merupakan ataupun bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu ataupun residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji F dan uji T mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel yang kecil. Ada 2 cara mendeteksi apakah residual memiliki distribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu terkait dengan uji statistik. Itu pendapat tadi disampaikan oleh Ghazali pada bukunya, yaitu pada tahun 2009. Kita akan membahas terkait dengan uji asumsi klasik normalitas menggunakan uji Savieroville ya. Kita akan menggunakan software ataupun aplikasi perangkat lunak R. Yang pertama kita harus buat dulu modelnya terlebih dahulu. Kita coba jalankan modelnya, yaitu model PE. Kita akan membuat model yaitu model antara ekspor, impor, dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi kita coba jalankan dulu. Nah, ini merupakan perintah untuk membuat modelnya. Nah, oke, sudah. Kemudian kalau kita mau lihat hasilnya, summary dari model PE. Berikut ini hasilnya. Kemudian kita akan cek normalitas dari residualnya gitu ya.
yaitu dengan menggunakan sintak ataupun perintah Shapiro titik tes, kemudian dalam kurung model PE tanda dolar, kemudian residual. Klik enter. Nah, di sini sudah terlihat itu ada di atasnya Shapiro Wheel Normality Test. Datanya yaitu data dari model PE, yaitu data residual dari model PE itu. Kita ketemu di sini W, nilai dari Shapiro wheel-nya 0,939, kemudian P value-nya yaitu sebesar 0,07011. Baik, jadi kita interpretasikan, kita tidak terlalu membahas bagaimana mendapatkan angka ini, tapi yang akan lebih kita bahas yaitu terkait dengan interpretasi dari angka ini. Apa maksud dari 0,07011? Jadi kita akan coba interpretasikan. Cara menginterpretasikannya itu bermacam-macam, banyak macam caranya. Salah satunya yaitu dengan cara yang seperti ini. Ini hipotesis 0. Oke, hipotesis 0-nya atau H0, ini H1. H0-nya residual berdistribusi normal, kemudian H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Kemudian di uji normal, kalau misalnya biasanya di uji yang lainnya, uji F, uji T, kita lebih kepada untuk menolak H0. Namun di uji normalitas ini, di uji normalitas residual, kita mengharapkan dia terima H0 agar residual ini berdistribusi normal. Semuanya relatif sama, yaitu kemudian kita tentukan alfanya yaitu 0,05 atau sama dengan 5%, sama. Jadi kita boleh menggunakan alfa ini 1% atau 0,01, kemudian 5%, 0,05, atau juga boleh menggunakan 10% yaitu 0,1 gitu ya, boleh menggunakannya. Tergantung dari keinginan dari peneliti ataupun tergantung dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya uji statistik, uji Shapiro wheel. Oke, Shapiro wheel test normality, normal. Oke, Shapiro wheel normality test. Oke, kriteria pengujiannya terima H0 jika nilai signifikan atau nilai P value, kita tulis P value saja di sini. P value-nya lebih besar daripada alfa. Kemudian tolak H0 jika nilai P value-nya ini lebih kecil daripada alfa. Oke. Berarti keinginan kita adalah bagaimana caranya P value ini lebih besar daripada alfa agar dia terima H0. Kesimpulannya adalah nilai yang tidak peroleh tadi dari uji R, dari aplikasi R tadi atau software R tadi, bahwa nilai P value-nya itu sebesar 0,07011 yang ini ya. 0,07011. Nah, oke. Nah, ini 0,07011 artinya lebih besar daripada 0,05. Atau itu P value-nya ini P value lebih besar, oke, lebih besar daripada alfa. Iya. Maka terima H0, sehingga dapat dikatakan sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa residual ini berdistribusi normal. Jadi maksud dari angka ini adalah apabila nilainya lebih besar daripada 0,05, maka dia dinyatakan residualnya berdistribusi normal. Kalau untuk menghitungnya sebetulnya agak rumit,
Namun karena kita sudah dibantu oleh software R, maka perhitungannya agak lebih mudah gitu ya. Nah, maka kita harus bisa menginterpretasikan atau memaknai apa maksud dari angka 0,07011 ini. Jadi angka ini adalah untuk melihat apakah dia lebih besar daripada 0,05 atau lebih kecil gitu ya. Kalau dia lebih besar daripada 0,05, angka yang kita peroleh ini, maka dia terima H0. Atau sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa residualnya berdistribusi normal. Oke. Baik, saya rasa demikian. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Insyaallah nanti kita akan coba lanjutkan lagi dengan uji yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita lakukan diberkahi oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah meridhoi kita untuk masuk di surga Firdausnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan, dan kepada Allah kita mohon ampun sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.